Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salat, summa salam, amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk selalu istiqomah berbagi pengetahuan. Dalam kali ini kami melanjutkan pembahasan kemarin yaitu masih seputar akhlak, terutama adab atau akhlak orang yang menuntut ilmu. Pada kali ini kami akan mengambil tema terkait pentingnya niat ketika orang yang mau mencari ilmu. Jadi setelah kemarin kita bahas tentang tahap cara mencari guru, mencari teman dan sebagainya, termasuk kemarin pentingnya himmah. Setelah ini kita membahas tentang pentingnya niat dalam mencari ilmu. Oke, langsung saja kita bahas ya. Di sini dikatakan faslun fin niyah fi halit ta'allum. Fasal atau bab menjelaskan tentang niat ketika orang sedang belajarnya. Nanti kita membahas pentingnya niat. Di sini dikatakan thumma la budda lahu minan niyyah fi zaman ta'allumil ilm. Idzin niyyah hiya al-aslu fi jamil af'al liqouli alaihi salatu wassalam. Nah, di sini dikatakan innamal a'malu binniyah. Nah, jadi seorang pelajar atau seorang murid itu dia wajib hukumnya niat. Nah, ketika mau mempelajari sebuah ilmu atau dalam belajar, dia wajib niat. Karena apa? Karena yang namanya niat itu adalah al-aslu fi jamil af'al. Nah, pokoknya asal dari semua perbuatan itu adalah pokok, asal ataupun pokok dari semua perbuatan adalah satu, itu niat. Makanya penting dalam niat. Seperti halnya Nabi Muhammad bersabda bahwasanya innamal a'malu binniyah, bahwasanya sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, ini semuanya sampai mau apapun itu penting adanya niat. Setelah itu dikatakan di sini bahwasanya ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya thumma yasiru bi husni niyyah. Terus min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Menarik sekali ya. Artinya di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah itu nate ngendiko kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Artinya telah banyak itu perbuatan yang seakan-akan itu dia bahasanya bentuknya itu dunia. Thumma yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Tapi karena dengan ketulusan niat yang baik, maka dia dikatakan sebagai min a'malil akhirah, bentuk dari perbuatan akhirat. Tapi telah banyak juga wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya. Tapi juga sebaliknya, telah banyak yang orang itu memperkerjakan atau memperbuat perkara yang bentuknya itu seakan-akan akhirat. Akan tetapi karena kejelekan niatnya, thumma yasiru min a'malid dunya, maka amal tersebut malah menjadi amal yang bentuknya itu dunia. Makanya kenapa kita disuruh niat ini untuk membedakannya ini. Makanya orang nggak tahu yang namanya niat seseorang. Kelihatannya ya kita kelihatan dunia, tapi nggak tahu dalam benak hatinya dia niatnya untuk apa. Sama halnya kelihatannya dia amali suratil akhirah, kelihatannya dia memberikan perbuatan yang kelihatannya akhirat,
tapi ternyata dengan niat kejelekannya dia menjadi min surati amalid dunia. Makanya kenapa kita diwanti-wanti untuk selalu diniati, memperbaharui niat. Wis niati temenan. Nah itu karena itu untuk membedakan biar nanti itu amal di dunia ataupun amal di akhirat. Nah, kita harus diniati betul-betul. Nah, setelah itu kita bahas niatnya itu gimana dalam mencari ilmu. Nah, di sini dikatakan wa yanbaghi ayyan wiya al-muta'allim bi talabil ilmi ridallah wad darul akhirah wa izalatil jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal wa ihya'ad-din wa ibqa'al islam fa inna baqa'al islam wa la yasihu az-zuhd wat taqwa ma'al jahl. Nah, saat ini kita diberikan solusi bahwasanya tadi dikatakan pentingnya niat. Dalam segala perbuatan apapun harus diniati betul-betul. Setelah itu dalam mencari ilmu kita itu diberikan tips cara niatnya, yaitu apa? Di sini dikatakan orang yang mencari ilmu itu harus diniati yang pertama adalah ridallahi. Dia mencari ilmu, dia belajar yang pertama adalah mencari ridhonya Allah. Penting banget, karena bagaimanapun ridho Allah itu kita harus cari. Pertama ridhonya Allah. Yang kedua adalah waizalatul jahli an nafsihi wa ghairi. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, ini juga penting. Bahwasanya yang terpenting juga setelah mencari ridhonya Allah, kita belajar itu diniati untuk menghilangkan kebodohan. Itu adalah apa? Wa ansa iril juhal, atas dari berbagai kebodohan. Apapun itu kita harus yang namanya belajar menghilangkan kebodohan. Setelah itu adalah diniati wa ihya'ad-din wa ibqa'al islam. Kita diniati mencari ilmu itu untuk bahasanya nguri-uri ataupun untuk menghidupkan agama, yaitu agama Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun yang namanya agama Islam itu adalah seseorang ketika ingin menghidupkan agama Islam dengan yang alim, artinya dia tahu. Makanya dengan apa? Dengan belajar. Di sini dikatakan fa inna baqa'al Islam bil ilm, karena Islam itu akan jaya, Islam itu akan abadi itu karena dengan ilmu. Sampai kapanpun Islam itu akan tetap jaya itu adalah dengan ilmu. Fa inna baqa'al Islam bil ilm, dengan ilmu Islam akan jaya, apapun itu akan jaya itu dengan ilmu. Maka wala yasihu az-zuhda wat taqwa ma'al jahl. Bahkan orang kok niatnya zuhud. Zuhud itu berarti dia tidak suka dengan dunia, ataupun takwa ketika tidak dibarengi dengan ilmu, maka la yasihu, maka tidak sah. Makanya semuanya itu ada ilmunya. Bahkan zuhud, orang yang katanya tidak suka dunia, kalau tidak punya ilmunya tidak sah. Bahkan takwa ketika tidak punya ilmunya, ya maka tidak akan berguna ibadahnya. Karena yang namanya takwa, namanya ibadah, ketika bersamaan dengan kebodohan tidak akan diterima. Makanya pentingnya belajar, pentingnya mencari ilmu itu di sini dibarengi dengan niat tadi. Nah, di sini dikatakan ada syair ya, bahwasanya fasadun kabirun alimun mutahadtikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Nah, ini sangat menakutkan, bahwasanya adalah fasadun kabirun, telah menjadi kerusakan yang sangat besar, yaitu adalah alimun mutahadtikun, ketika orang alim yang itu adalah mutahadtik, dikatakan tidak teratur atau semaunya sendiri. Ataupun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun, tapi ada fasadun kabirun yang lebih besar lagi, kerusakan yang lebih besar itu ketika ketika jahilun mutanasikun, ketika ada orang bodoh yang itu beribadah dengan ngawur. Naudzubillah min dzalik. Orang alim ketika dia tidak teratur atau semaunya sendiri, itu termasuk kerusakan yang besar. Tapi kerusakan yang lebih besar lagi adalah ketika jahilun mutanassikun, ketika ada orang bodoh yang itu beribadah semaunya sendiri. Naudzubillah min dzalik.
Makanya pentingnya tadi itu kita belajar, kita mencari ilmu dengan diniati tadi. Huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Makanya keduanya tadi ya, orang yang alim semaunya sendiri, orang yang jahil beribadah semaunya sendiri, itu adalah keduanya menjadi fitnah yang sangat ganas di dunia. Fitnatun lil alamina azimatun. Nah, orang dua ini dia akan menjadi fitnah yang sangat ganas di dunia. Liman bihima fi dini yatamassaku, dan juga menjadi fitnah atas bagi mereka yang mengikutinya. Yaitu apa? Mengikuti orang tersebut menjadi dasar dari agamanya. Naudzubillah min dzalik. Nah, makanya kita sudah diwanti-wanti ya kemarin cara memilih guru, cara memilih teman, dan tips-tips yang sebagainya ini termasuk tadi itu agar kita itu belajar agama ini itu sesuai dengan standarisasi, tidak semuanya sendiri. Nah, makanya penting kita selalu belajar, penting selalu kita mencari ilmu. Nah, termasuk diantaranya nanti bahwasanya wayanwi bi asyukru ala nikmatil akli, kita harus berniati ala syukurin nikmati, kita harus syukur, kita itu wajib belajar karena menyukuri kita sudah diberikan akal oleh Allah. Seandainya kita diciptakan selain manusia nggak punya akal, naudzubillah, maka kita harus selalu disyukuri ala nikmatil akli, ala nikmatil iman, ala nikmatil Islam. Itu kita harus disyukuri. Dengan apa? Dengan belajar tadi itu. Itu dengan belajar mencari ridhonya Allah, itu untuk juga min abqail Islam, untuk kejayaan Islam. Karena bagaimanapun Islam itu akan jaya itu dengan bil ilmi. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.